Shalom Miri. Selamat datang ke Youth Explosion 2024 yang bertemakan Expand. Welcome everyone. How's everybody feeling tonight? 大家好，안녕하세요. Betul Ayo. ya betul. Nama berita Nuan. Nung dengar. Kemakmuran negara kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara kami dari awal sampai selesainya. Biarlah namamu dimuliakan. Biar acara kami dapat berjalan dengan pimpinan kuasa-Mu. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Reverend Bina Agong atas doa pembukaan tadi. Baiklah, seterusnya majelis akan menjemput. Education. Apabila kita mencapai taraf pendidikan yang sempurna, saya yakin kita akan mencapai 7 perkara dalam value pekerjaan. Once you have a good education, then you akan mencapai 7 perkara dalam pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang meaningful. Buat kerja yang meaningful. Tidak mengganggu orang. Tidak mensia-siakan masa kamu. Kedua, taraf pendidikan itu akan beri kamu pangkat dalam pekerjaan kamu. Ketiga, taraf pendidikan yang baik memberi pekerjaan yang kamu pilih akan memberi masa untuk kamu leisure time, masa untuk rehat. Kamu susun kerja kamu dan ada masa untuk rehat, untuk diri sendiri, untuk keluarga dan kawan-kawan kamu. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, of course, dengan taraf pendidikan yang sempurna, you have good pay and you have money. Walaupun kita dengar khotbah pastor kata duit itu bukan segala-galanya, hakikatnya you still need money as long as we live on this planet Earth. Tuhan pun kata carilah duit, asal jangan lebih-lebih saja. Kerja pendidikan yang bagus, kerja yang bagus akan memberi kamu prestige. Contohnya, kalau kamu mendapat pekerjaan sebagai doktor, sebagai pensyarah, engineer, dan sebagainya, it will give you prestige. Ya? Ini hanya didapati melalui pendidikan. Dan seterusnya, melalui pendidikan, you akan mendapat pekerjaan yang bagi comfortable untuk kamu. Dan of course, dengan ada pendidikan, kita akan ada jaminan kerja yang boleh dikatakan sampai bila kamu nak kerja. So when you have education and you have this job satisfaction dalam kehidupan kamu. Lebih lagi dalam konteks kita sekarang hidup di bandaraya ataupun di bandar. So adik-adik semua yang masih bersekolah, pastikan pendidikan itu diutamakan. Yang sudah keluar daripada sekolah, make it lifelong journey. Dan kerajaan menyediakan berbagai tempat untuk kita membaiki taraf pendidikan kita. Yang keempat, your family. Keluarga kamu sangat-sangat penting. Utamakan keluarga. Khususnya kepada adik-adik yang masih belum kahwin, apa yang mak bapak kata, dengarlah. Sebab orang tua selalu kata kami yang dulu makan garam. Jadi nasihat yang diberi oleh mak bapak itu sangat penting. Jangan anggap kamu tinggi sekolah, kamu pandai daripada mak kamu yang tidak ada sekolah. No. Sebab Tuhan telah menentukan, we must respect our parent. Yang kelima, kerja kamu. Whatever job you do now, yang legal, do it dengan komitmen. Apa-apa pekerja kamu sebagai clerk ke, sebagai supervisor ke, engineer ke,
please do it with commitment. Remember 2 tahun yang sudah, tahun 2020, tahun 2021, what happened? Dunia dilanda oleh COVID. Dan ramai orang pekerja yang terpaksa dilepaskan. And you know the system dalam serikat yang dipanggil last in, first out. Yang lambat masuk company akan keluar dulu, akan ditendang keluar dulu. Maksudnya mereka akan tengok rekod staf bekerja di dalam serikat mereka. So do your work with commitment. And I'm sure kalau kita buat secara committed, pihak company, pengurusan akan mempertimbangkan, pihak kerajaan akan mempertimbangkan di mana kita kerja. Handphone, smartphone mereka dan buat aktiviti yang tidak ada masa untuk mereka bergaul dengan orang lain. So please make use of social media, smartphone, but to your advantage, not untuk menjadikan kamu hilang kawan, hilang praktik dalam kehidupan kita manusia. Nomor 10, do whatever you can for your state and country. The peace and harmony we enjoy today does not come without sacrifice by our past and present leaders. Harmony we enjoy and work together with the government to ensure this condition.
Cuma dia lahir di Malaysia, saya lahir di Indonesia. Kami punya satu Bapa, itu Tuhan Yesus. Luar biasa. Kenapa nggak senang dengan rambut kami? Hati-hati loh hamba Tuhan ini. Puji Tuhan, tadi sudah diumumkan, sudah dijelaskan siapa saya sudah punya istri 1, anak 3. Anak tidak boleh tambah, anak boleh tambah, istri nggak boleh. Kalau sempat tambah, kiamat Bapak Ibu. Puji Tuhan, baik. Saya akan putarkan video langsung saja. Saya akan putarkan sebentar video sebelum saya sampaikan khotbah. Our ministry from Jesus Mission Ministry. Dan saya sudah siapkan PowerPoint saya, teman-teman. Berkati Tuhan, dan saya percaya malam hari ini kita siap diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, tahukah Anda bahwa setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat? Nggak ada yang bilang amin. Saya doakan siapa yang tertidur jangan dibangunkan lagi. Biarkan ambulans yang jemput dia. Saya percaya Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi berkat. Dan saya percaya Tuhan tidak hanya memanggil kita jadi berkat, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi terang. Dan saya percaya kalau Tuhan pakai kita jadi terang, Tuhan akan pakai kita juga untuk menjadi garam. Saya percaya bahwa setiap kita adalah tujuan Tuhan yang besar. Dia menciptakan kita bukan karena kita mau, tapi God created us for what? Because God has a big purpose of your life. Karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup Anda. Saudara kepada Tuhan, mungkin aku berkata, Pastor, I don't know why. Kenapa saya harus ada malam hari? Keyboard. Bukan aku bertanya, Tuhan kenapa saya ada malam hari? Tapi Anda harus tahu bahwa Anda ada dengan sebuah tujuan Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan memanggil Anda, menciptakan Anda untuk hidup dalam tujuan Tuhan yang besar. Dan untuk membuat Anda hidup dalam tujuan Tuhan yang besar, Dia tahu bahwa kita tidak layak untuk mencapai tujuan Tuhan yang besar itu. Kenapa? Karena kita hidup dalam dosa. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Sesungguhnya kita tidak layak hadir hari ini. Tapi why God give us opportunity tonight? Because Jesus so love us so much. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tahu karena kita perbuat, kita akan menuju ke dalam kebinasaan. Tapi hari ini kita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kenapa anugerah Tuhan? 2000 tahun yang lalu Yesus harus mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Kenapa Dia harus mati? Supaya Anda dan saya punya tujuan yang besar di dalam Dia. Amen. Supaya mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mungkin engkau berkata, Pastor, saya hancur, keluarga saya kacau, saya tidak bisa mungkin punya purpose yang besar. Kenapa? Saya lahir dari keluarga yang biasa. Saya jatuh narkoba, saya jatuh dalam dadak. So, I believe I have no purpose. So that's why tonight saya hidup dengan biasa-biasa saja. Remember one thing is, ingat satu baik-baik. Tuhan hadir di muka bumi ini dan mati bagi kita untuk change your story, untuk ubah cerita hidup kamu. Semestinya hidup kita menuju kepada kehancuran, semestinya kita hidup menuju kepada binasaan. Tapi praise God, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk mengganti cerita lama kita, sehingga cerita kita bukan tentang kita lagi, tapi cerita kehidupan kita sekarang dan kemudian hari adalah cerita tentang Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Orang di luar sana tidak mengenal siapa Anda, tapi orang di luar sana akan mengenal siapa Yesus di dalam Anda. That's why Jesus must die on the cross to change our story. Saya percaya dalam cerita Tuhan Yesus tidak ada kekalahan. Dalam cerita Tuhan Yesus tidak ada kehancuran. Dalam cerita Tuhan Yesus tidak ada kebinasaan. Tapi satu hal yang saya tahu, dalam cerita Tuhan Yesus selalu ada kemenangan, selalu ada kemuliaan, selalu ada jaminan, selalu ada janji. Benar, kita punya kehidupan yang lama yang hancur. Benar, kita punya kehidupan yang gelap. Tapi bersama dengan Yesus, Dia ubah cerita lama kita. Sekarang cerita hidup kita is not about me anymore, but it's all about Jesus. That's why tonight we made this for what? To remain who you are exactly in Christ. You are the new creation.
Anda ciptaan baru. So you have a power to get the things of God in you. Itu sebabnya setiap hari minta Tuhan untuk membawa kau terlibat dalam rencana yang besar. Jangan hanya minta Tuhan terlibat dalam masalah. Jangan hanya minta Tuhan terlibat dalam persoalan saya, atau terlibat dalam rencana saya. Tapi malam ini kau katakan sama Tuhan, Tuhan, bawa aku masuk ke dalam rencana. Sekali lagi, katakan, Tuhan, bawa aku masuk ke dalam rencana. Karena aku tahu rencanamu bukan rancangan biasa. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan adalah rancangan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. So Jesus love you so much. Malam hari ini kabar baiknya adalah kita harus tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita. Dia telah gantikan dosa kita di atas kayu salib. Bahkan dia mati sebagai kita di atas kayu salib, supaya hari ini kita punya kehidupan yang baru. Supaya hari ini kita punya kekuatan untuk melangkah dalam rencananya. Benar ada tantangan, benar ada persoalan, benar ada masalah yang kita hadapi. Tapi bersama dengan Yesus, kita cakap menghadapi segala perkara. Di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita tahu hari depan bukan cerita tentang kita, tapi hari depan cerita tentang Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi keluargamu. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi berkat bagi gerejamu. Tuhan akan pakai hidupmu menjadi berkat bagi kotamu. Tuhan akan pakai hidupmu menjadi berkat bagi negaramu. Bahkan Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. I prophesy tonight, God will use your life more. I prophesy right now, Tuhan akan bawa kamu keluar menjadi bintang-bintang Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kau terbang ke tempat di mana orang tidak pernah terbang di tempat itu. Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan pakai keluargamu, Tuhan akan pakai masa depanmu, Tuhan akan pakai pengetahuanmu, Tuhan akan pakai kesaksianmu dalam satu hal, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berikan tepukan yang gemuruh buat kita, katakan haleluya. Katakan kiri kanan, Tuhan berkati kamu. Tuhan berkati kamu. Katakan kiri kanan, Tuhan akan bawa kau terbang tinggi bersama Dia. Tuhan akan bawa kau terbang. Haleluya. Amin. Anak Tuhan. Sama-sama haleluya. Miri. Berikan tangan yang gemuruh buat Tuhan kita. Firman Tuhan berkata apa? Malam ini kita punya tema expand. Firman Tuhan berkata apa? Next. Dalam kitab Yosua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bertanggalkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan berkhidmat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah pokok-pokok patok-patok. This is the purpose of God in our life. So don't confuse who you are. Don't confuse why you are alive right now. Because you are not. Karena kamu tidak hidup untuk tujuanmu, tapi kamu hidup untuk tujuan Tuhan. Dengan baik, anak-anak muda yang ada di Miri, Sarawak, Malaysia. Raja Daud tidak pernah bermimpi menjadi seorang raja. Daud tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang raja. Come on. Who is Daud? Who is Dev? Dia seorang anak kecil yang wajahnya kemerah-merahan. Dia selalu diintimidasi oleh abang dan kakaknya. Kenapa? Karena dia seorang anak bungsu dan tidak tahu apa-apa. Sehingga Daud hanya dikasih tugas untuk menjaga kawanan dan buang ayahnya. Tapi dengar baik, sekalipun Daud dikucilkan oleh sahabat-sahabatnya, dikucilkan oleh abang kakaknya, dihinakan oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan selalu melihat Daud. Daud tidak pernah bermimpi jadi seorang raja. Tapi another one thing is, kita cari dalam firman Tuhan di mana Tuhan dipakai Tuhan untuk Daud. Bagaimana Tuhan memakai Daud untuk Tuhan mengekspand kuasanya dalam hidup Daud. Tuhan hadirkan Goliat untuk mengkacau balaukan Israel. Tahukah Anda, Goliat datang untuk mengeluarkan mimpi Allah dalam kehidupan Daud. Sekali lagi, Goliat harus ada untuk mengeluarkan mimpi Allah, the dream of God, mimpi Allah yang ada dalam kehidupan Daud. Even though Daud tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang raja, tapi dengar baik, sekalipun kau tidak pernah berpikir tentang siapa kamu, tapi Tuhan telah memikirkan tentang siapa kau dalam Dia. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau Daud dipakai Tuhan, Anda juga bisa dipakai Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Yusuf tidak punya mimpi untuk menjadi seorang Perdana Menteri. No. Yusuf tidak pernah bermimpi menjadi seorang Perdana Menteri. Tapi dengar baik, Allah yang punya mimpi bagi Yusuf untuk dia menjadi Perdana Menteri. Tapi dengar baik, ketika iblis tahu bahwa Tuhan akan memakai Yusuf, maka Yusuf dibinasakan oleh saudara dan abang kakaknya.
bahkan sampai di Potifar, sampai masuk penjara selama 14 tahun. Tapi dengar baik, sekalipun ada cara untuk menghentikan mimpi Allah dalam kehidupan Yusuf, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengerjakan apa yang telah dirancangkan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dengar baik malam hari, dalam kehidupan Anda, sedikit masalah, sedikit mukjizat. Banyak masalah, banyak mukjizat. Berikan tepuk tangan yang gemuruh buat Tuhan. Hari ini dengar baik, Tuhan akan bawa engkau melihat percepatan itu. Kalau kamu setuju dengan Tuhan, agree with Jesus, move with Jesus, and the three exist. Dan yang ketiga adalah enjoy with Jesus. Kamu akan menikmati rencana Tuhan yang besar dalam hidup Anda. Mulutmu penuh dengan pujian. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorak. Berikan tepuk tangan. Hari ini bukan aku berkata, pemerintah berat, tapi percayalah, hari ini kamu menabur dengan air mata. Kamu menabur dengan ketaatan, kamu menabur dengan kesetiaan. Maka dengan baik Tuhan akan memperluas patok-patok. Dan Tuhan akan buat engkau menikmati segala sesuatu dalam rencana Tuhan. Namun ketika hal ini tidak akan cukup, agree with Jesus, agree with God, move with God, enjoy with God. Supaya lengkap kita katakan amin. Supaya lengkap kita katakan amin. Amin. And the last thing is, kita harus never Dog with God. Dog with God. say amin. Kamu bisa lihat warna kuning. Never jangan Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa keluarga saya hancur? Kenapa kondisi saya begini? No. Tapi katakan, Tuhan, apapun rencanamu, aku tahu rencanamu yang terbaik buat hidup saya. Tuhan, bahwa saya masuk dalam rencanamu, karena aku tahu bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Katakan, Tuhan, bahwa aku masuk dalam kuasamu, karena aku percaya tidak ada yang tidak bisa aku kerjakan. Pasti aku lakukan bagi kemuliaan. Katakan apa? Katakan yes. Maka hari ini, amin yang pertama adalah agree with God, move with God, enjoy with God, and never doubt God. Jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu kalimat firman Tuhan. Next, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Katakan kiri kanan, kamu dipilih Tuhan. Kamu dipilih Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu dipilih Tuhan. Kamu dipilih Tuhan. Bilang kiri kanan, walaupun hidup mengancur ke dalam, kamu dipilih Tuhan. Ada amin? Sama-sama katakan, aku dipilih Tuhan. Aku dipilih Tuhan. Tetapi kamu bangsa yang terpilih. Imam aja, Rajani. raja. Bangsa yang kudus, umat yang punya alasan. Supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ingat, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini dalam KKL hari pertama, saya cuma hanya buka celah kecil saja. Nanti 3 hari penutup kita akan selesai. Malam ini satu hal yang kamu tahu, Tuhan punya rencana. Jawabnya. Semua yang di depan.
dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saya percaya malam hari dalam malam lawatan Roh Kudus yang siap menjamah, yang siap memulihkan, yang siap mengurapi setiap kami. Dan kami percaya tidak satu pun yang ada di depan ini Tuhan yang tidak dilawat oleh Roh Kudus. Semua dilawat oleh Roh Kudus, semua dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, come on. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, come on. Sound please, come on. Handphone, smartphone mereka dan buat aktiviti yang tidak ada masa untuk mereka bergaul dengan orang lain. So please make use of social media, smartphone, but to your advantage, not untuk menjadikan kamu hilang praktik dalam kehidupan kita manusia. Nomor 10, do whatever you can for your state and country. The peace and harmony we enjoy today does not come without sacrifice by our past and present leaders. Harmony we enjoy and work together with the government to ensure this condition